Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan nikmatnya kepada kita semuanya. Maka dari itu kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian wahai anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya untuk tetap istiqomah di dalam mempelajari ilmu agama Islam. Karena mempelajari ilmu agama adalah suatu kewajiban bagi kita semuanya. Anak-anakku yang saya sayangi, kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran hadis sirah. Kita masuk pada pelajaran yang ke-18 dan 19. Kalian bisa buka buku kalian di buku paket pada halaman 96. Ya, pada halaman 96. Pelajaran 18. Ya, di situ ya di paling atas belum ada judulnya. Ya, kalian bisa tulis di situ ya, yaitu hak tamu dalam Islam. Hak tamu dalam Islam. Anak-anakku yang saya sayangi, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana adab-adab, cara-cara memuliakan tamu. Tentunya kita makhluk ya, manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia. Tentunya kadang atau bahkan sering ada tamu yang datang ke rumah kita, mengunjungi kita. Maka dari itu Islam mengajarkan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana interaksi kita kepada para tamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Jaizatuhu yaumun wa lailah. Wa dhiyafatu salasatu ayyam. Fama ba'da dzalika fahuwa shadaqah. Wa la yahillu lahu an yasfiya 'indahu hatta yuhrijah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tersebut dari sahabat Abu Shuraih Al-Adawi radhiyallahu anhu, yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Memuliakan tamu adalah sehari semalam. Memuliakannya adalah sehari semalam. Dan waktu penjamuannya adalah 3 hari. Selebihnya dari itu maka adalah sedekah. Dan tidak halal baginya, yakni bagi tamu, untuk menginap di rumah saudaranya lalu ia membuatnya kesusahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anakku yang saya sayangi,
dari hadis tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar berbuat baik, agar memuliakan tamu, karena termasuk amalan yang agung, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada tamu, yaitu dengan cara memuliakannya. Ya. Bahkan di sini ya diawali dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Anak-anakku yang saya sayangi, di sini kita akan membaca penjelasan dari makna hadis tersebut. Falyukrim dhaifahu, yang artinya maka muliakanlah tamunya. Makna atau arti memuliakan tamu bisa dengan menampakkan wajah yang berseri-seri. Ketika ada tamu, maka hendaknya kita menyambutnya dengan wajah yang berseri-seri, tidak cemberut, ya. Baik tutur katanya, ya, berkata-kata dengan sopan dan memberi makan sesuai dengan kemampuannya. Ini penjelasan dari makna hadis falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya, yakni dengan cara bisa, ya, dengan menyambutnya dengan wajah yang berseri-seri, baik tutur katanya, ya, lemah lembut, dan memberi makan sesuai dengan kemampuannya. Adapun makna dari jaizatuhu yaumun walailah, muliakanlah, ya, memuliakannya adalah sehari semalam, yakni artinya ukuran yang wajib, ya, untuk menyambut tamu, memuliakan tamu adalah sehari semalam. Dan menambahnya, ya, ketika ingin menambahnya untuk memuliakan tamu tersebut, termasuk bentuk kebaikan baginya. Jadi memuliakan tamu itu yang wajib adalah 1 hari 1 malam, ya. Adapun selebih dari 1 hari 1 malam, maka perbuatan tersebut adalah kebaikan baginya. Kemudian kita lanjutkan wa dhiyafatu salasatu ayyam, dan waktu penjamuannya adalah 3 hari. Dan waktu penjamuannya adalah 3 hari. Maksudnya apa-apa yang lebih dari penjamuan setelah 3 hari adalah mustahab, artinya disukai, ya, dan memberikan kepadanya apa yang ada. Jadi waktu penjamuan, ya, kepada tamu yaitu 3 hari untuk menjamunya. Setelah lebih dari 3 hari adalah mustahab, disukai, ya. Disukai apabila tamu tersebut menginap sampai beberapa hari, ya. Lewat dari 3 hari, maka penjamuannya tersebut adalah penjamuan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna hadis ba'da dzalika fahuwa shadaqah. Selebihnya dari itu maka adalah sedekah, yaitu apa yang melebihi dari 3 hari dari penjamuan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk sedekah kepada tamu. Kemudian wala yahillu lahu ayasfiya 'inda hatta yuhrijah, dan tidak halal baginya untuk menginap di rumah saudaranya lalu ia membuatnya kesusahan. Maknanya yaitu tidak boleh, ya, tidak boleh bagi tamu untuk berlama-lama bertamunya, ya, waktu menginapnya di rumah saudaranya, karena bisa menyebabkan si pemilik rumah, sahibul bait, si pemilik rumah tersebut merasa berdosa karena berat hati, ya, berat hati karena mencari makanan untuk menjamunya. Maka dari itu hendaknya ketika kita bertamu, ya, setelah mengetahui bagaimana
adab-adab tamu. Ya, setelah kita belajar pada pelajaran hadis sirah ini, maka ketika kita bertamu kepada sanak saudara kita, ya, bertamu kepada ke rumah teman kita, maka tidak boleh berlama-lama, bahkan menginap sampai seminggu, ya. Maka tentunya ini harus dihindari, kecuali ada memang keperluan padanya. Anak-anakku yang saya sayangi, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Shuraih Al-Adawi radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang pertama yaitu pentingnya hak tamu dan perhatian Islam terhadap tamu. Jadi tamu itu mempunyai hak, yaitu disambut dengan baik, dimuliakan. Itu adalah hak-hak tamu. Islam memperhatikan hak tamu tersebut. Hendaknya kita juga menunaikan hak tamu tersebut. Ya, ketika ada tamu, kita tunaikan haknya, yaitu memuliakannya, menjamunya, ya, dengan menyambutnya dalam keadaan wajah berseri-seri, ya, senang ketika ada tamu, dan menjamunya, memberi makan apa yang kita mampu. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, yaitu memuliakan tamu adalah ibadah, ya. Ternyata memuliakan tamu itu adalah bentuk ibadah, ya. Kenapa dinamakan ibadah? Atau sebelumnya apa arti ibadah? Ya. Ibadah yaitu semua ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak, semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau semua, ya, ibadah yaitu semua apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ucapan atau perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak, ya. Itu adalah arti ibadah. Semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, memuliakan tamu di sini kok termasuk ibadah? Berarti memuliakan tamu ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenapa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena, ya, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan tamu. Yang dinamakan perintah tentunya itu adalah suatu yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memerintahkan, ya, kecuali amalan tersebut adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya memuliakan tamu adalah termasuk dari salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut yaitu wajib, ya, bagi yang kedatangan tamu untuk bersegera memuliakan tamunya, baik dengan hal yang hakiki atau maknawi, ya. Intinya adalah wajib bagi sahibul bait, ya, pemilik rumah, untuk bersegera memuliakan tamunya, menjamunya. Kemudian faedah yang bisa kita ambil yaitu tamu wajib menghormati pemilik rumah, ya, dan tidak berlama-lama dalam bertamu sehingga mengganggu pemilik rumah dan menyebabkannya kesulitan, ya. Ya, hendaknya tamu tersebut juga harus mengetahui, ya, hukum-hukum, harus mengetahui adab-adabnya ketika bertamu, ya, harus menghormati si pemilik rumah, ya, dan tidak berlama-lama ketika bertamu. Hadis tersebut, ya, dari Abu Shuraih Al-Adawi radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Nama asli dari Abu Shuraih Al-Adawi yaitu Khuwailid
bin Amr Abu Shuraih Al-Adawi Al-Khuzai. Ya. Nama asli dari Abu Shuraih Al-Adawi yaitu Khuwailid. Ya, Khuwailid bin Amr Abu Shuraih Al-Adawi Al-Khuzai. Beliau mempunyai keutamaan, ya. Di antara keutamaan beliau yaitu masuk Islam. Beliau masuk Islam pada Fathu Makkah, ya. Pada waktu Fathu Makkah, yaitu dibukanya kota Mekah, ya. Dengan peperangan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Makkah dibuka, ya. Maksudnya Makkah dibuka untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan pada saat itu ia membawa salah satu bendera Bani Ka'ab. Dia adalah pembawa bendera Bani Ka'ab. Beliau wafat, ya, di Madinah tahun 68 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 68 Hijriah di Madinah Al-Munawwarah, ya, di Madinah. Anak-anakku yang saya sayangi, dari hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwa memuliakan tamu adalah bentuk keimanan kepada Allah dan hari akhir. Memuliakan tamu adalah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjamu tamu termasuk hak-hak tamu, ya. Hak-hak tamu diantaranya adalah dijamu dengan penjamuan yang baik. Dan menjamu tamu bisa dengan menampakkan wajah yang ceria, ya, memperbagus pembicaraan dan memberi makan sesuai dengan kemampuan. Dari Abu Hurairah, ya, ada cerita pada halaman 99, kalian bisa simak tentang tamu, ya, tentang tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika ada seorang lelaki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, sungguh aku lapar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang kepada sebagian istri-istri beliau. Maka salah satu istrinya berkata, demi Allah aku hanya memiliki air. Masya Allah, hanya memiliki air. Kemudian diutus kepada istri yang lain dan istrinya yang lain pun mengatakan, ya, dengan jawaban yang serupa, yaitu hanya memiliki air, tidak mempunyai apa-apa kecuali air. Sampai seluruh istrinya pun menjawab dengan jawaban yang sama. Ya. Demi Allah, aku hanya memiliki air. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa yang mau menjamu tamu malam ini, ya, semoga Allah merahmatinya. Maka berdirilah seorang lelaki dari kaum Ansor yang berkata, aku wahai Rasulullah. Maka ia membawa tamu ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, apakah kamu punya sesuatu dari makanan? Maka istrinya menjawab, tidak, kecuali hanya ada makanan untuk anak-anak kita. Maka suaminya pun berkata, carilah alasan untuk anak-anak. Ya, jika tamu kita datang, maka matikan lampu. Dan tampakkanlah kepadanya seolah-olah kita itu makan. Ya. Jadi ketika ada tamu, ya, tamunya sudah datang, maka disuruh matikan lampu dan sahibul bait, ya, pemilik rumah tersebut menampakkan kepada tamu tersebut seolah-olah ikut makan, padahal makanannya hanya cukup untuk tamu tersebut. Ya. Dan jika ia ingin makan lagi, maka bersegeralah matikan lampu. Maka mereka pun duduk dan sang tamu makan. Dan ketika pagi hari keesokan harinya ia berlari kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah bersabda, qad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma al-lailah.
Sungguh Allah takjub dengan apa yang dilakukan kalian berdua dengan tamu kalian tadi malam. Masya Allah, ini adalah suatu pelajaran yang luar biasa bagi kita semuanya. Ya. Dari cerita tersebut bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan Rasulullah dan beserta istri-istrinya, ya, itu sangat beda jauh ya, dengan kita yang makanan pada kita itu sering sisa-sisa. Adapun zaman Rasulullah, kehidupan Rasulullah beserta istrinya itu sangat memprihatinkan. Bahkan ketika ada tamu ditanya para istrinya pun semuanya menjawab tidak ada sesuatu makanan apapun kecuali hanya air. Maka kita hendaknya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki yang longgar, memberikan rezeki yang banyak kepada kita. Ya, dari sisi makanan. Ya. Maka dari itu ketika mempunyai makanan yang lebih, maka hendaknya kita berusaha untuk memberikan, mensedekahkan kepada yang membutuhkan, tetangga. Ya. Ketika makan, jangan menyisakan. Ya. Pura-pura nggak habis dibuang. Ya. Ini mubadzir. Seharusnya ketika makan itu secukupnya saja, sehingga tidak menjadikan makanan tersebut mubadzir, ya, dibuang-buang. Kemudian dari sini juga bisa kita ambil pelajaran kesungguhan, ya, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengamalkan ilmu agama, yaitu dengan berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala pahala yang banyak. Dia rela keluarganya untuk menahan lapar demi menjamu para tamunya. Masya Allah, ya, sungguh luar biasa. Keluarganya kelaparan akan tapi mendahulukan, ya, orang lain, yaitu tamunya tersebut. Dan perbuatan tersebut Allah Subhanahu wa taala sampai takjub. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, qad ajiballah, ya, sungguh Allah telah takjub, ya, dengan apa yang dilakukan orang tersebut, ya, dengan tamu kalian tadi malam, ya. Allah sangat takjub kepada orang tersebut yang rela mengorbankan, ya, makanan tersebut untuk menjamu tamunya, untuk memuliakan tamu, sedangkan keluarganya tidak mempunyai makanan apapun. Anak-anakku yang saya sayangi, mungkin sedikit ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Pelajaran yang ke-18 dan 19. Mudah-mudahan kita bisa mengambil, ya, hikmah, mengambil ilmu dari hadis tersebut sehingga kita dapat berinteraksi dengan para tamu dengan baik. Kemudian sebelum kita akhiri, ada soal latihan, ya. Hanya ada 3 soal saja. Kalian kerjakan pada buku tulis kalian, ya. Kemudian difoto dan dikirimkan ke guru pengampu kalian masing-masing. Yang pertama, memuliakan tamu adalah, atau memuliakan tamu dalam Islam hukumnya titik-titik. Kemudian yang kedua, waktu menjamu tamu yang wajib yaitu berapa hari. Dan soal yang terakhir, sebutkan 3 adab bertamu, ya. Silakan dikerjakan, foto, kirim ke guru pengampu kalian masing-masing. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.